ujian yang kedua datang dalam bentuk larangan. Larangan Allah. Jadi larangan Allah itu ujian ya. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah ayat wa qulna ya Adam uskun anta. Nanti dicek ya, ayatnya ada di ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah fala taqraba hadhihi syajarah wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua kalau mendekati pohon ini akan dicatat dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ujian yang kedua datang dalam bentuk larangan dari Allah. Ya. Ujian yang kedua datang dalam bentuk larangan dari Allah. Semua yang Allah larang itu pasti merupakan keburukan buat diri kita. Semua yang Allah perintahkan pasti merupakan kebaikan. Islam itu, ya. Misalkan kalau kita lihat apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan. Nabi memerintahkan kita untuk hidup bersih. Itu kan Islam yang mengajarkan itu. Al-Islamu nadhifun, Islam itu bersih. Fatanadhafu, maka bersih-bersihlah. Fa innahu la yadkhulul jannah, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga illa nadhifun, kecuali dalam keadaan bersih. Dulu di Eropa ada namanya Ratu Isabella. Itu mereka, dia katanya dalam sejarah disebutkan Ratu Isabella itu seumur hidup mandinya hanya 2 kali. Ya. Jadi kalau mohon maaf akhwat yang malas mandi, jangan-jangan keturunan Ratu Isabella. Itu baca sejarahnya, ya. Dan makin tidak mandi menurut mereka semakin cantik. Makin bau makin cantik. Apa itu mandi? Mending pakai skin care. Ratu Isabella sama, tidak pernah mandi, ya. Dalam Islam, Nabi mengajarkan mandi minimal, kalaupun tidak ada air kan dianjurkan, terutama buat laki-laki ketika akan melakukan sholat Jumat. Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi Jumat wajib buat orang yang sudah balik, ya. Wajib di sini kata para ulama dibawa kepada sunnah maknanya. Ya. Mandi buat perempuan minimal kalau sudah haid atau nifas dan seterusnya, yaitu mandi wajib. Ya, bersih. Itu kan perintah Allah buat kita bersih-bersih. Ya. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan Allah, segala sesuatu yang Allah perintahkan, segala sesuatu yang Allah larang, Allah melarang Nabi Adam, wala taqrab hadhihi syajarah, jangan sekali-kali dekat sama pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, niscaya engkau termasuk orang yang zalim. Allah ngelarang kita buat apa? Ya. Misalkan Allah melarang kita wala taqrabuz zina, janganlah sekali-kali mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Nah, makanya buat kita, ya, Islam ketika melarang sesuatu menyediakan jalan-jalan yang dihalalkan. Apa? Dengan cara menikah. Ya. Kalau seandainya manusia, biasanya mohon maaf, kalau terjadi perzinahan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang paling dirugikan, ya, itu adalah pihak perempuan. Yang paling dirugikan. Maka jangan pernah mau dengan laki-laki yang senantiasa PHP gitu ya. Pemberi harapan palsu. Kalau dia ngajak nikah, bismillah. Kalau kita lihat agamanya bagus, keluarganya bagus, ya, maka bismillah, terima, ya. Walaupun menurut kita, wah kayaknya calon saya belum good looking, nggak apa-apa. Kalau sudah menikah, biasanya good looking sendiri, ya. Biasanya laki-laki kalau sebelum nikah, lihat perbedaannya sebelum nikah sama setelah menikah, ya. Makanya menikah itu disebut sebagai setengah daripada agama, ya.
Ibadah setengah daripada agama. Kalau seandainya setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi ilmu. Makanya kalau belum nikah laki-laki ini, mohon maaf, kadang-kadang jalannya agak miring. Nah, biasanya berarti belum menikah gitu ya. Tapi tentu untuk nikah yang baik persiapkan apa? Ilmunya. Ya. Jadi Allah melarang kita melakukan perzinahan. Kenapa? Karena pasti ada keburukan di situ. Di zaman dulu, sebelum Islam datang, sebelum Nabi SAW diutus menjadi nabi, perempuan ini kadang-kadang di zaman jahiliyah itu dianggap seakan-akan bukan manusia. Ya. Bahkan semakin tinggi strata sosial seseorang, itu akan semakin banyak istrinya. Kadang ada yang istrinya 100 di zaman dulu, ada yang istrinya 20, itu di zaman dulu. Maka di zaman Rasul SAW dibatasi. Kemudian cara mereka untuk menikah, itu disebutkan oleh para ulama di zaman dulu. Ada seorang gadis, misalkan dia mau menikah, ada beberapa jenis pernikahan ya. Saya dulu lupa namanya ya, tapi yang jelas ada yang teknisnya begini. Satu, kalau seorang perempuan mau menikah, maka dia menancapkan bendera di depan rumahnya. Nancepin bendera, ya. Maka datanglah 10 orang laki-laki. Kemudian apa? Melakukan hubungan suami istri dengan 10 orang tersebut. Apa yang terjadi setelah itu? Hamil. Hamil kan? Memang begitu, ditunggu sampai hamil. Hamil 9 bulan sampai lahir. Pas lahir, nanti dilihat bayinya mirip siapa. Oh, mirip Mang Agus. Nah, berarti beliau yang jadi apa? Yang jadi suaminya. Terus begitu. Ini di zaman jahiliyah. Ya. Ada juga pernikahan-pernikahan lain yang itu dilarang. Kadang-kadang ada seorang tokoh misalkan menikah, selain kakaknya, adiknya juga dinikahi. Ya. Nah, ini pernikahan-pernikahan yang kemudian dilarang dalam Islam. Tapi kemudian Islam membatasi itu semua, ya, mengajarkan tentang peradaban kehidupan manusia. Nah, ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur ketika Nabi SAW diutus kepada kita, maka memperbaiki tatanan kehidupan. Memperbaiki tatanan kehidupan buat kita, sehingga kita bisa memilih makanan mana yang halal, mana yang haram. Seandainya Islam tidak diturunkan oleh Allah, mungkin kita makan apa saja, ya, mungkin apa saja kita makan gitu. Ada kucing tetangga, kayaknya enak nih kucing gitu, iya kan? Padahal benar gak? Ada kan bahkan ada satu pasar di Indonesia, pasar apa, Tomohon tuh ya, dijual apa tuh, kelelawar, ya, apa bangkai apa gitu, sangat-sangat menjijikan. Seandainya Islam tidak mengatur itu semua, mungkin semua makanan kita makan. Dan itu ya, binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah, pasti di situ Allah larang kita, karena di situ ada mafsadat, ada keburukan, ada penyakit di situ. Maka ujian yang kedua, ya, datang dari Allah berupa larangan. Banyak orang yang menganggap bahwa hidup ini untuk bahagia. Saya rasa namanya kebahagiaan hakiki itu bukan dalam kehidupan. Tapi kebahagiaan hakiki adalah ketika sudah kita menginjakkan kaki kita di akhirat, kemudian mendapatkan surga. Kenapa begitu? Karena kalau dunia itu ladang atau tempat untuk kita diuji, tempat diuji. Maka satu-satunya kunci agar hidup di dunia ini bahagia, menikmati ujian. Gak bisa kita lari dari ujian, gak bisa, ya. Lari dari kenyataan gak bisa. Tapi harus menghadapi ujian tersebut.